Salam, salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih, karena adanya pandemi yang tidak kunjung usai, kita diimbau untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan perlu diketahui pada ibadah malam ini akan dilakukan prosesi pemadaman lampu di rumah masing-masing dan diikuti dengan penyalaan lilin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa mempersiapkan lilin terlebih dahulu. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah kita semua, sehingga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam beribadah. Perkenalkan, saya Pendeta Galuh Iria Krislumadio yang saat ini melayani di GKJW Jemaat Simomulyo yang beralamat di Jalan Simomulyo 1 nomor 9 Surabaya. Warga GKJW Simomulyo terdiri dari 333 kepala keluarga dengan 717 jiwa yang terbagi menjadi 9 blok. Dan area pelayanan GKJW Simomulyo berada di Majelis Daerah Surabaya Timur II. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Kota Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan dengan aksi heroik arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah. Tak heran banyak sekali monumen yang dibangun di kota ini untuk mengenang aksi heroik arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah. Di antaranya Jembatan Merah, Bambu Runcing, Tugu Pahlawan, Hotel Mojopahit yang terkenal dengan pengibaran bendera merah putih pertama kali oleh arek-arek Surabaya dalam aksinya melawan penjajah. Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang penasaran, silahkan berkunjung ke Kota Pahlawan, Surabaya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Salam, salam Patunggilan. Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan yang dikasihi Tuhan. Pada ibadah malam hari ini, nanti ada prosesi pemadaman lampu, dan nanti akan dilakukan penyalaan lilin. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya mohon untuk mempersiapkan lilin terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah malam Natal. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam menanti dan menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ia lahir, Ia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ia bangkit, naik ke surga. Dia memberikan pengharapan dan Roh Kudus kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga berjanji akan kembali ke dalam dunia. Dia akan mempersekutukan kita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bersukacita, bergembira, karena Tuhan Allah sekarang ada di tengah-tengah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama dan yang ketiga. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan keteduhan hati kita datang kepada Tuhan dengan mengungkapkan pengakuan yang demikian. Ibadah malam Natal saat ini kita lakukan dalam nama Tuhan Allah yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 109, bait 1 dan 2. Hai, mari berhimpun. Hai, mari
Ibu Saudara, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita ungkapkan secara bergantian litani syukur kita bagi Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami umat-Mu telah Kau persekutukan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami datang dengan membawa pujian dan syukur kami, karena kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, kami memuji Engkau yang sudah datang, yang dibaringkan di palungan, dan yang terbungkus kain lampin. Kami ingin mengenang kedatangan-Mu, ya Allah, dengan mengagungkan dan menceritakan karya kasih-Mu pada dunia. Kami bersyukur karena kami telah menjadi milik-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu abadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah semua yang menyembah Engkau bersuka cita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 99, bait 1 dan 2, Gita Surga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22, Tuhan Allah berfirman demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu. Menanggapi firman dari Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sehari-hari sudah seturut dengan kehendak Allah? Apakah yang sudah kita perbuat untuk sesama, khususnya mereka yang menderita dan kesusahan? Kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada malam hari ini Tuhan telah mempersekutukan kami di dalam ibadah malam Natal yang kami bangun bersama. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami masih belum layak di hadirat-Mu. Seringkali kami masih melakukan dosa dan kesalahan. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa-dosa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami yang kami lakukan, baik itu melalui perilaku kami, ucapan kami, bahkan dalam angan-angan kami. Dan biarlah ya Tuhan, dengan hikmat-Mu, selanjutnya kami bisa hidup jauh lebih baik lagi. Senantiasa berupaya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah doa seru kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang sempurna. Darahnya telah membasuh hidup dan hati kita yang tercemar oleh ambisi pribadi, kesombongan, kebencian, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan perbuatan dosa lainnya. Maka berkat kasih karunia Kristus, Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Sebagaimana firman-Nya yang demikian, Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Firman Tuhan demikian, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya pasal 55 ayat 7. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan kita menyanyikan kidung jemaat nomor 119. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Hai dunia, gembiralah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan bersama memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai ke 14. Namun terlebih dahulu kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Galuh yang akan memberitakan warta kebenaran, bukan kehendak manusia, tetapi kehendak-Mu saja yang jadi. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, agar kami dapat mengerti dan memahami terlebih-lebih melakukan firman-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai ke 14. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius untuk menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjadi kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan kesaksian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang berupaya untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita merasakan sukacita karena pada malam hari ini, meskipun panjenengan beribadah dari rumah masing-masing, kita bisa membangun persekutuan, membangun ibadah di malam Natal yang indah ini. Pernak-pernik Natal sudah terpasang, baik itu di gedung gereja ataupun juga di rumah panjenengan masing-masing. Dan kiranya
sukacita Natal pun sudah kita rasakan. Bahkan saya yakin sejak jauh hari kemarin kita sudah merasakan sukacita Natal. Ya, seperti pada malam hari ini Bapak Saudara, tema ibadah, tema khotbah yang saya sampaikan adalah kelahiran Kristus membawa sukacita bagi semua. Kelahiran Kristus membawa sukacita bagi semua. Bapak Ibu, kelahiran seorang bayi adalah sebuah peristiwa yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia, dalam hidup kita sehari-hari. Peristiwa tersebut akan kemudian menjadi berita heboh atau menggemparkan. Kalau sekarang biasa orang menyebut menjadi viral begitu. Ketika bayi yang dilahirkan itu tidak biasa atau tidak seperti biasanya atau orang umum. Nah, seperti Bapak Ibu Saudara jika pernah membaca di artikel ataupun juga di berita, pada tahun 1879 di Amerika Serikat lahirlah seorang bayi dengan berat 10,5 kg. Nah, ini masih tercatat sebagai kelahiran bayi terberat di dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa kelahiran Kristus pada saat itu sebenarnya terjadi seperti kelahiran bayi pada umumnya. Ya. Tuhan Yesus lahir dari rahim seorang ibu dengan keadaan yang sama seperti bayi-bayi pada umumnya. Injil Lukas pun tidak menceritakan banyak hal berkaitan dengan kelahiran Kristus ini. Dan juga persis pada saat ia lahir pun juga tidak diceritakan sebenarnya tentang kehebohan yang terjadi di Bethlehem. Nah, bahkan Bapak Ibu Saudara, cerita yang ditulis pada saat Maria melahirkan Yesus itu tidaklah panjang, hanya 2 ayat saja. Hanya saja di sana memang ada beberapa informasi yang kemudian disampaikan di ayat 6 dan ayat 7. Yaitu ketika Yesus lahir, ia lahir sebagai anak yang sulung. Bayi tersebut dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Nah, di palungan tempat memberi makan domba. Nah, justru menurut saya Bapak Ibu Saudara, pada saat itu yang menjadi perhatian oleh banyak orang dan kemudian juga menjadi sesuatu yang tidak biasa, bahkan kalau itu terjadi pada saat ini, saya yakin sudah diviralkan melalui banyak media sosial videonya. Ketika seorang bayi dilahirkan dan ditempatkan di tempat yang tidak semestinya, yaitu di palungan, tempat makanan domba. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk juga Yesaya di sana. Nah, hanya saja memang setelah Yesus lahir, ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menyertainya itu berbeda dengan kelahiran bayi pada umumnya. Kisah selanjutnya yang kemudian menunjukkan keistimewaan kelahiran Sang Kristus itu. Ya, ketika kemudian malaikat Tuhan mewartakan berita kelahiran Kristus kepada para gembala, dikisahkan di ayat ke-8 dan seterusnya. Ini adalah
peristiwa yang sepertinya belum pernah terjadi. Peristiwa yang langka, peristiwa yang kemudian tidak dijumpai sebelum kelahiran Kristus ini. Bahkan juga ketika yang mendapat kabar itu adalah para gembala, nah ini semakin menarik ceritanya Bapak Ibu Saudara. Para gembala, sosok masyarakat, sosok kelompok masyarakat kelas bawah yang seringkali tidak diperhitungkan, yang seringkali tidak dianggap, yang seringkali kemudian dilupakan keberadaannya karena mereka adalah kelompok sosial yang kelas bawah ini. Justru kemudian dihampiri oleh malaikat Tuhan, ya, pribadi yang mulia itu, utusan Allah yang agung itu. Ini suatu yang kemudian istimewa Bapak Ibu Saudara. Jadi sosok gembala yang orang biasa kemudian diperhatikan oleh Allah dengan menerima berita sukacita kelahiran Kristus saat itu. Kemudian juga terjadi kehebohan. Banyak orang yang kemudian menjadi heran ketika para gembala menceritakan apa yang ia terima dari malaikat atau berita yang disampaikan malaikat kepadanya. Ini semakin menegaskan bagaimana peristiwa yang tidak biasa terjadi mengiringi kelahiran Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mencoba mengajak panjenengan untuk melihat kelahiran Kristus ini apa adanya, di dalam kewajaran, di dalam kesahajaan, dalam kesederhanaan. Dan bukankah ini justru menunjukkan sebenarnya Allah ingin menyapa umatnya dengan akrab, dengan dekat, dengan penuh kehangatan. Jika kita berbicara Allah yang Maha Agung itu, Allah yang kuasa itu, sebenarnya Ia bisa menunjukkan, menyatakan dirinya melalui peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan spektakuler. Sosok yang hebat, sosok yang luar biasa begitu. Namun kembali Bapak Ibu Saudara bahwa cara yang dipilih Allah adalah justru cara yang dekat dengan manusia. Cara yang hangat untuk menyapa manusia. Cara yang akrab untuk menyapa manusia dalam kewajaran, kesederhanaan dan kesahajaan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kelahiran Kristus yang biasa seperti bayi pada umumnya sebenarnya sekali lagi ingin menegaskan sungguh Allah berupaya untuk menjangkau, merangkul semua bangsa, semua lapisan masyarakat. Dan di sini diwakili para gembala, kaum marginal, kaum terpinggirkan, kaum kecil yang kemudian disapa khusus oleh Allah melalui para malaikatnya. Para gembala justru menurut Injil Lukas yang mendapatkan berita kelahiran Kristus itu, ia diperlakukan spesial oleh Allah. Pasti ada yang istimewa di dalam sosok gembala ini. Saya percaya sosok gembala ini menunjukkan selain kesederhanaannya, ia sosok yang mungkin saja jujur, lugu, apa adanya. Kembali Bapak Ibu Saudara, sedemikian upaya Allah untuk menyapa umatnya, menyapa kita dengan begitu hangat dan akrab. Selanjutnya kita pun juga bisa melihat bagaimana malaikat dan bala tentara surga bersorak-sorai, menunjukkan dan menegaskan bahwa kelahiran Kristus ini benar-benar
membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bagi semua, tidak pandang dari apa golonganmu, tidak pandang dari status ekonomi, tidak pandang dari kedudukannya, tidak pandang dari apapun itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika Allah hadir ke dunia, kemudian hanya untuk golongan tertentu, ya, dan ataupun memilih golongan tertentu untuk kemudian disapa, diselamatkan dalam karyanya. Dan ketika kita tidak masuk di dalam golongan tersebut, pasti kita akan merasakan kesedihan. Untuk itu, di dalam kewajaran dengan kelahiran Yesus Kristus yang biasa itu ke dalam dunia, maka kita pun bisa merasakan sukacita. Semua bisa merasakan kesukacitaan karena kelahiran Kristus itu. Sekali lagi bahwa kelahiran Sang Kristus ke dunia membawa sukacita bagi semua. Dan kita pun berhak untuk merasakan sukacita, mengalami sukacita itu. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengungkapkan secara bersautan kidung kemuliaan, sebagaimana Maria juga mengungkapkan nyanyian pujiannya kepada Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan kidung jemaat nomor 100, bait yang pertama, muliakanlah.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah saat ini kita mengenang kelahiran Yesus, Juru Selamat kita yang sejati. Marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mematikan lampu panjenengan masing-masing. Saudara-saudara, kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu menyambut kedatangan Yesus, Tuhan kita. Sejak beberapa minggu yang lalu, kita sudah disibukkan dengan membuat persiapan untuk hari yang istimewa ini. Kita ingin menyambut dan memberi arti sebaik mungkin untuk hari yang istimewa ini. Tetapi bagaimanakah dengan hati ini? Sudahkah diperbarui? Saudara-saudara, ada nats Alkitab yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekarang bawalah terang dari Tuhan itu agar selalu menerangi hidup dan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan untuk mempersiapkan lilinnya masing-masing, dan kita akan bersama-sama menyalakan lilin kita, sekaligus kita menyanyikan kidung jemaat nomor 92. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang.
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk kembali menyalakan lampu panjenengan masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan bersama mengaturkan persembahan yang akan dipandu oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu kita landasi pengumpulan persembahan kita ini dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil mengumpulkan persembahan ini, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 450, bait pertama dan ketiga, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tergebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat, dan nanti doa ini kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu di dalam doa, memohon kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mampu menjalankan apa yang menjadi sabda firman-Mu, dan juga kami mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami pun telah mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga berkenan di hadirat-Mu. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, Tuhan memberkati seluruh tenaga medis, relawan, dan semua yang terlibat di dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami pun juga menyerahkan para pemimpin bangsa ini dalam menentukan kebijakan demi keadaan bangsa yang lebih baik. Tuhan, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana alam di mana-mana pun berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan pula kegiatan yang dilaksanakan, baik di tingkat majelis agung, majelis daerah maupun majelis jemaat. Kiranya kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi kami untuk saling mengasihi,
saling menguatkan, saling menopang, dan juga menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam iman. Para pelayan-Mu ya Tuhan, yang melayani, baik itu di majelis aku, majelis daerah maupun juga di majelis jemaat. Tuhan mampukan untuk melayani dengan seturut kehendak Tuhan. Berkatilah para pelayan-Mu ini. Kami menyerahkan pula ya Tuhan, anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan berikan hikmat kepandaian, sehingga dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Anak-anak kami ini tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Saat ini ya Tuhan, kami telah mengaturkan persembahan. Tuhan sucikan persembahan kami sehingga layak di hadirat-Mu. Kami menyerahkan kegiatan-kegiatan dimanapun berada, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang melaksanakan Natal. Kami serahkan hanya dalam kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga semuanya dapat berjalan lancar dan baik. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan sukacita. Bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga selalu mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan, kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidupmu sekalian. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 120 bait yang pertama, Hai Siarkan di Gunung.
Kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan menyertai engkau. Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa menopang dan membimbing engkau. Roh Kudus Sang Terang Kehidupan senantiasa memberikan kekuatan, kebijaksanaan dan damai sejahtera dalam hidupmu, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan.